Segera, ujung yang tak tertandingi dari menara pemurnian Ki Langit Berkobar itu tiba-tiba hancur berantakan. Pilar magma panas tiba-tiba menyembur keluar di bawah banyak tatapan terkejut di kejauhan. Aliran magma panas itu seperti pilar api yang meletus dari atas menara pemurnian Ki Langit Berkobar secara lurus. Pada saat itu, energi alam di seluruh akademi dalam tiba-tiba mulai merajalela. Setelah menembus segel, menara pemurnian Ki Langit Berkobar, desisan tajam tiba-tiba dipancarkan dari aliran magma dengan cara seperti kilat. Segera, magma datang menghancurkan dari segala arah, dan nyala api yang ganas akan naik kemanapun ia lewat. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, area yang hampir beberapa puluh meter di sekitar menara pemurnian Ki Langit Berkobar berubah menjadi lautan api. Sementara magma tumpah ke bawah, ular piton api besar tak terlihat yang panjangnya ratusan kaki segera melesat keluar secara eksplosif dari dalam. Ia merasakan kebebasan yang sudah lama tidak dialaminya, dan mata segitiga yang sangat besar itu dipenuhi dengan kegembiraan liar yang sangat mirip manusia. Jumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya berada di beberapa dari 3 puncak lebih dari 100 meter jauhnya dari menara pemurnian Ki Langit Berkobar. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan makhluk besar itu menyerang dari atas menara pemurnian Ki Langit Berkobar. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat yang sering mereka gunakan untuk pelatihan benar-benar mengandung hal yang begitu mengerikan. Di mana Xiaoyan, Lin Xiuya dan yang lainnya yang baru saja melarikan diri dari menara berada di atas atap sebelum Lin Yan tiba-tiba melihat sekelilingnya dan buru-buru bertanya. Dia ada di sana. Xian mengulurkan jari kelingkingnya dan menunjuk ke area di langit di sekitar menara pemurnian Ki Langit Berkobar. Ada sosok pria kurus yang mengepakkan sepasang sayap keunguan sambil melayang di udara. Orang itu? Bukankah penatua pertama menyuruh semua orang untuk meninggalkan tempat itu? Mengapa dia masih tinggal di sana di mana itu adalah masalah yang bahkan penatua pertama dan yang lainnya tidak dapat menyelesaikannya? Ekspresi Lin Yan segera berubah saat dia buru-buru bertanya setelah melihat ini. Xian menarik poni ungunya. Dia memiliki suara yang lembut, tetapi dia dengan sengaja bertindak dengan cara seperti orang tua. Xia berkata, kenapa orang itu begitu bodoh? Dia pasti akan melarikan diri lebih cepat daripada kelinci jika terjadi sesuatu. Dia masih perlu memperbaiki banyak hal untukku. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Lin Yan segera merasa bingung ketika mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan hanya bisa menghentikan upayanya dengan jawaban yang tidak ada gunanya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah makhluk besar yang bergegas keluar dari menara pemurnian Ki Langit Berkobar, dan kejutan segera melonjak di wajahnya. Dia bergumam, binatang ajaib apa ini? Sebenarnya menakutkan ini. Lin Xiuya, Lin Yan, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Dengan pengetahuan mereka, mereka masih belum bisa melihat asal-usul piton api yang tak terlihat. Ini bukan binatang ajaib, dia, bahkan aku tidak tahu apa itu. Xian menggelengkan kepalanya saat dia menggigit ujung jarinya dan berpikir sejenak hanya untuk akhirnya tertawa. Bentuk aslinya adalah binatang ajaib. Dengan demikian, dia secara alami dapat merasakan bahwa piton api yang tak terlihat tidak memiliki aura binatang ajaib. Jika seseorang memintanya untuk memberikan alasan, itu akan mempersulit kepala kecilnya yang hanya berpikir untuk makan sepanjang hari. Semua orang menggelengkan kepala. Xian ini benar-benar bertahan dengan hanya mengandalkan kekuatannya. Sementara semua orang berbicara, Suqian sedang melihat piton api tak terlihat ini, yang telah menembus menara pemurnian Ki Langit Berkobar, di langit atas. Ekspresinya juga sedikit berubah. Namun, segera setelah itu, dia menjerit keras, semua tetua, dengarkan. Bentuk, formasi segel 1000 lapisan. Saat teriakan Suqian terdengar, banyak tetua yang tergantung di langit segera mengeluarkan tanggapan serempak. Segera, banyak douki yang kuat melonjak secara eksplosif sebelum terjalin satu sama lain dengan cara seperti kilat. Saat mereka terjalin, sejumlah energi yang agak kecil yang tak terhitung jumlahnya dipantulkan seperti cahaya. Energi-energi ini terjalin satu sama lain dan sesaat kemudian, mereka membentuk jaring energi yang sangat padat di langit.
jaring energi berwarna-warni ini berulang kali terpantul. Oleh karena itu, pada dasarnya tertutup lapis demi lapis. Meskipun ribuan lapisan ditumpangkan satu sama lain, dan mereka semua memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengejutkan. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia melihat jaring energi berwarna-warni yang telah terbentuk di langit. Tangan Su Qian dengan cepat membentuk beberapa segel. Segera, jarinya menunjuk ke tengah jaring energi. Sejumlah besar energi melonjak sebelum mengalir ke dalamnya. Setelah menerima dukungan dari energi yang sangat besar ini, Su Qian menarik tangannya kembali sekali lagi, dan jaring energi yang lebarnya hampir 100 meter tiba-tiba melesat turun dari tepi, membentuk lapisan penghalang energi berwarna-warni. Saat penghalang energi ini jatuh, jaring pertahanan yang sangat kuat sekali lagi mencegat kepala api hati jatuh. Karena telah menghabiskan terlalu banyak energi saat menerobos menara pemurnian Ki Langit berkobar sebelumnya, nyala api di tubuh piton api tak terlihat untuk sementara waktu tampak agak redup untuk waktu yang singkat setelah keluar dari menara. Itu cukup lama setelah formasi segel 1000 lapisan terbentuk di langit sebelum api yang ganas sekali lagi muncul dari tubuh besar piton api. Energi liar dan ganas di dalam piton api tak terlihat tampaknya sekali lagi pulih dengan sangat baik setelah munculnya nyala api. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya yang besar, dan dengan tajam memelototi jaring energi berwarna-warni di langit. Setelah merasakan rasa kebebasan, secara alami tidak mau kembali ke dunia yang dipenuhi magma dan racun api. Piton api mendesis. Itu mendesis ke arah langit. Gelombang sonik yang tajam itu tampak seperti zat saat dengan cepat menyebar. Akhirnya, itu mengguncang dinding energi vertikal di sekitarnya, membawa gelombang riak yang bergetar dengan cepat. Karena jaring energi yang menyelimuti area yang terlalu besar, Xiao Yan yang berhenti di dekatnya juga terbungkus ke dalamnya. Beruntung Xiao Yan waspada dan cerdas. Dia dengan cepat turun ke lautan api di bawah saat piton api tak terlihat memancarkan serangan soniknya. Dengan bantuan api inti teratai hijau yang membungkus tubuhnya, tidak hanya lautan api di sekitarnya tidak menyebabkan kerusakan apapun, tetapi mereka malah memberinya kondisi terbaik untuk menyembunyikan dirinya. Mereka akan bertarung. Ekspresi Xiao Yan bersemangat saat dia melihat kedua sisi di langit yang akan mulai bertarung. Dia telah menunggu hampir setahun untuk hari ini dan tampaknya dia akan mencapai alasannya untuk datang ke Akademi Jianan. Hati-hati. Aktivitas saat mereka mulai bertarung tidak akan kecil. Ucapan Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Meskipun yang terakhir mengingatkan Xiao Yan, suaranya juga mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Xiao Yan mengangguk. Dia menyembunyikan tubuhnya di balik batu besar dan mengabaikan nyala api yang menyala-nyala di sekitarnya saat tatapannya menatap ke langit. Piton api yang tak terlihat memancarkan suara tajam di langit sebelum secara bertahap meringkuk menjadi bentuk ular. Mata segitiganya yang benar-benar putih menatap tajam ke arah Su Qian yang berada di tengah jaring energi. Saat ular itu meringkuk, nyala api di tubuh ular piton api yang tak terlihat mulai naik lebih intens. Bahkan udara di sekitarnya telah terdistorsi ke titik di mana tatapan yang melihat ular piton api hanya bisa melihat tubuh yang samar-samar sangat besar. Semua orang mengepalai. Hati-hati dengan pembalasannya. Saya sudah merilis sinyalnya. Selama kita bertahan sebentar, wakil kepala sekolah akademi luar dan tetua lainnya akan bergegas. Pada saat itu, kita pasti bisa menyegelnya sekali lagi dengan menggabungkan semua kekuatan kita. Su Qian segera berteriak keras saat dia melihat postur piton api yang tampaknya baru saja akan menyerang. Kami mengerti. Ekspresi para penatua menjadi serius ketika mereka menjawab dengan suara yang dalam setelah mendengar teriakan itu. Mendesis. Jawaban serempak baru saja terdengar ketika piton api tak terlihat yang menempati tempat itu tiba-tiba memanjangkan tubuhnya. Tubuh besar itu segera melesat secara eksplosif dengan cara seperti kilat. Kecepatannya tidak melambat bahkan sedikit pun karena tubuhnya yang sangat besar. Dimanapun piton api melewatinya meninggalkan jejak ruang hampa di udara. Suhu pembakaran yang panas mampu menyebabkan ekspresi beberapa tetua sedikit berubah meskipun mereka jauh. Hanya setelah secara pribadi bertukar pukulan dengannya, mereka mengerti bahwa api hati jatuh ini tampaknya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hah,
Piton api tak terlihat dengan cepat diperbesar di mata Sukian. Sesaat kemudian, segel tangan Sukian bergerak tiba-tiba, dan dia adalah orang pertama yang berteriak keras. Ketika teriakan itu terdengar, jaring energi berwarna-warni itu juga memancarkan cahaya yang menusuk mata, penuh warna, dan intens. Ledakan. Tubuhnya yang besar membawa kekuatan pengisian yang tak tertandingi saat bertabrakan dengan jaring energi berwarna-warni. Kekuatan ganas dan kuat itu menghantam jaring energi sampai menonjol hampir 10 meter. Penampilan mengkhawatirkan berada di ambang kehancuran menyebabkan para siswa jauh menyeka keringat dingin di hati mereka. Kembali. Mata Sukian dengan dingin dan tegas mengamati piton api yang berjuang keras melawan jaring energi. Tangannya menekan dengan keras, dan seluruh ruang segera tampak ditekan dengan keras ke bawah. Setelah Sukian menekan kedua telapak tangannya ke bawah, jaring energi yang ditekan sampai menonjol keluar tiba-tiba memancarkan cahaya yang intens. Rebound yang sangat kuat melonjak keluar, dan menembak tubuh besar piton api yang tak terlihat. Kekuatan besar itu dengan keras menghancurkan yang terakhir. Ekor besar itu bergoyang di udara sebelum akhirnya berhenti tiba-tiba ketika jaraknya kurang dari 10 meter dari tanah. Piton api tak terlihat tidak berhenti ketika serangan pertamanya tidak menunjukkan efek. Ekornya yang besar diayunkan, dan tubuhnya sekali lagi melesat secara eksplosif ke arah cakrawala. Ketika kurang dari 50 meter dari jaring energi, itu melebarkan mulutnya, dan nyala api yang tak terlihat melonjak secara eksplosif ke segala arah. Liter. Ekspresi Sukian sedikit berubah saat dia melihat nyala api tak terlihat yang datang. Tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel, dan douki yang sangat kuat dituangkan tanpa henti ke dalam jaring energi. Api tak terlihat dengan cepat bertabrakan dengan jaring energi. Suhu yang sangat menakutkan itu segera menyebabkan riak naik di permukaan jaring energi. Meskipun nyala api yang tak terlihat itu ganas, jaring energi yang terbentuk dari 18 elit Douang dan Douzong secara alami bukanlah hal yang biasa. Oleh karena itu, keduanya secara bertahap menemui jalan buntu di mana tidak ada yang bisa melakukan apapun pada yang lain. Mendesis. Gelombang suara tajam lainnya tiba-tiba muncul. Api tak terlihat yang datang menyapu ke segala arah sebenarnya mulai menggeliat. Akhirnya, ia mengaglomerasi menjadi ular api kecil yang setebal lengan di depan wajah Sukian yang berubah drastis. Saat ular api kecil itu terbentuk, ia memiliki kecepatan yang sangat menakutkan karena menabrak jaring energi dengan keras. Segera, itu meledak dengan keras. Jaring energi mulai bergetar dengan cepat saat ledakan menyapu. Sebuah lubang yang sangat kecil diam-diam muncul. Karena kecepatan Sukian dan yang lainnya bereaksi, lubang ini tidak menjadi penyebab utama runtuhnya jaring energi. Namun, saat lubang ini muncul, energi yang sangat liar dan ganas ditembakkan secara eksplosif dari tempat ini. Akhirnya melesat ke cakrawala. Riak energi agung itu adalah sesuatu yang jelas dapat dirasakan seseorang bahkan dari jarak ribuan kilometer. Oh tidak! Hati Sukian segera tenggelam saat energi liar dan ganas ini naik dan menyebar.